Kalau pemerintahan Jepang tiba-tiba nutup Jepang lagi, kayak zaman-zaman COVID, yang dimana kita tuh jadi nggak bisa liburan ke Jepang, gua selain nyalahin Johnny Somali, gua akan nyalahin nih orang. Namanya Vidias. Dia naik bus di Jepang nggak bayar, dia nyelinap masuk ke hotel di Jepang nggak bayar, dia naik kereta di Jepang nggak bayar. Dan tentu saja itu semua demi konten. Belum selesai Jepang ngurusin Johnny Somali, datang lagi satu pengacau. Yang ini orangnya super egotistical, super narsistik, dan dia pikir dia tuh unik gitu karena punya konten-konten yang berbeda dari konten kreator lain. Padahal mah dia try hard ngikutin formulanya MrBeast. Namanya Vidias dan dia lagi di Jepang dan lagi dicari sama kepolisian Jepang karena dia melakukan berbagai macam tindakan yang melanggar hukum. Konteksnya dia itu bikin video YouTube yang bentuknya kayak race-nya MrBeast, yang dimana beberapa YouTuber dan dia itu berlomba dari bawah Jepang ke paling atas Jepang dengan budget 0 rupiah. Yang nyampe duluan menang $10.000. Oke lah, mari kita akui kalau idenya itu lumayan unik, tapi eksekusinya kayak Jigong Kudanil. Seperti yang tadi gue udah bilang, challenge-nya adalah tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Kalau orang waras gitu ya, orang tahu diri dan orang yang tidak akan memanfaatkan sekitarnya untuk kepentingan dia karena dia tahu itu adalah perbuatan yang salah dan dia bukan MC di dunia ini, dia pasti akan sesulai-sulainya jalan kaki tuh. Dia jalan kaki atau minta tumpangan ke orang gitu kan. Sumimasen, hitchhike gitu. Apa ya bahasa Jepangnya hitchhike? Ojisan nebeng ojisan. Masuk akal gitu kan. Atau kayak sebuah acara di TV dulu gitu ya. Gua nggak tahu ya ini acara TV beneran kayak gitu atau ada scriptednya dikit. Yang dimana tuh dia sambil berjalan menuju tempat tujuan, dia akan melakukan pekerjaan apapun sehingga dia mendapatkan bantuan berupa uang mungkin, makanan mungkin, atau tebengan mungkin sampai titik tertentu gitu. Gua rasa kalau dengan cara itu dua kontennya masih menarik-narik aja gitu. Malah kita jadi penasaran kan, what will you do without breaking any rules atau merugikan siapapun sampai ke titik tujuan tanpa modal sedikit pun alias $0, 0 rupiah, 0 yen. Dan tebak manusia narsistik ini malah ngapain? Pertama, dia ngemis. Iya, seriusan ngemis. Iya, dia minta duit sama orang-orang pinggir jalan di Jepang gitu untuk modalin dia biar bisa pergi ke titik tujuan. Bro, subscriber lu tuh 2,3 men. Gua tahu AdSense lagi kecil-kecilnya, tapi lu bisa bikin konten di Jepang, lu nggak miskin, lu nggak usah minta-minta duit ke orang. Ngapain? Jadi konten bagus juga enggak, malah jadi konten yang apa ya, menjijikan kayak why? Maksudnya lakuin hal yang lain dulu lah. Apa kayak lu bisa kenyang kenyang gitu, kayak apa kayak di TikTok bentar gitu terus dapat berapa perak gitu terus lu pakai buat naik pesawat, naik bus gitu ya. Naik pesawat nggak mungkin lah ya. Ya naik transportasi yang available dengan uang yang sedikit. Ngemis dong. Ya ilah. Ya oke lah, ngemis gak melanggar hukum, hanya menjijikan aja gitu kan. Lu mau tahu apa yang melanggar hukum? Makan di restoran bintang 5 gak bayar. Dan bukan gak bayar, dia diam-diam masuk padahal dia bukan tamu. Dia nikmatin fasilitasnya semua tanpa bayar. Dan dia tanpa bayarnya tuh bukan kayak bilang, oh boleh dong saya nikmatin fasilitasnya, saya bule miskin nih, bule goblok gitu kan. Onegaishimasu gitu. Oh enggak. Dia pura-pura jadi tamu di situ. Dia nipu para pegawai sana untuk bilang bahwa dia adalah tamu di situ. Lalu dia nikmatin fasilitas buffetnya dengan sesuka hati. Tolonglah, tahu nggak lo, beberapa tempat tuh ya, itu kalau misalnya ada kecolongan kayak gitu, yang gantiin kerugiannya tuh pegawainya loh. Ya gue yakin sih pemikiran kayak tadi nggak bakal terlintas di otak manusia satu ini. Everything for content bro. Dipikir kontennya kreatif padahal mas sulai. Oh dia nggak selesai sampai situ. Dia juga naik bus dan bayarnya kurang. Dan pada saat dia bayarnya kurang, supirnya kan jadi bingung dan jadi susah gitu. Yang kayak, duh nih orang kenapa sih? Ya terus dia ditangkap polisi karena bayar busnya nggak benar. Ya karena mungkin kesalahannya nggak seberapa ya. Karena dia cuma kurang berapa yen gitu yang nggak besar. Terus dia udah dicatat sama polisi, udah di apa ya, semacam interogasi dan lain-lain. Ya wajar lah polisi Jepang kayak let it pass gitu loh. Mungkin ketinggalan atau nih orang bule goblok aja gitu. Gue setuju ya sama cara polisi Jepang yang nggak apa-apa harus ditahan atau apa gitu. Ini jelas-jelas bentuk penegakan hukum yang sangat wajar dan gue setuju. Kebetulan aja dapat pelaku yang kagak wajar karena dia tidak berhenti sampai di situ dan disinilah puncaknya. Dia naik kereta, kalau nggak salah Shinkansen, pokoknya kereta cepat antar kota gitu, dan dia nggak bayar. Dia masuk ke toilet dan dia udah kunci toiletnya. Oh ya, bule narsis ini tentu langsung digedor dong sama polisi kayak, woi ngapain nih gitu. Dia nyerah dan akhirnya dia ditangkap, tapi pas ditangkap dia pura-pura sakit. I'm sick. Aduh pusing gua, nggak dapet views, nggak dapet subscriber, pusing gua, tolong aku Pak polisi Jepang, tolong aku. Terus dia dengan bangganya kabur. Iya gua nggak lebih-lebihin, dia kabur. Man, ini sumpah dah, gue mau liburan ke Jepang loh tahun depan. Kalau sampai gue gagal liburan hanya karena Jepang lagi nggak percaya sama para foreigner, ini muka orang
Dan tentu saja ini bikin marah banyak orang Jepang, masuk berita-berita Jepang. Dan lu tahu reaksi dia apa? Reaksi dia terhadap orang-orang yang mengkritik keras konten-konten dia, apa kata-kata dalam menanggapi masalah yang dia bikin sendiri? Hello beautiful people, I apologize to the Japanese people if we made them feel bad. That was not our goal. From now on, I'm going to be make more research to the culture we go to and try to prevent this from happening again. I love you all. What culture? What culture? Naik bus bayar, naik kereta bayar, makan di hotel bayar, pas ditangkap polisi jangan kabur. It's not Japanese culture. It's freaking common sense. Itu nggak berlaku buat di Jepang doang. Di banyak negara gue yakin di dunia ini aturannya sama. Nggak ada hubungannya sama budaya. Hanya karena di Jepang lu mesti bayar. Hanya karena di Jepang lu naik kereta nggak boleh ngumpet di toilet. Hanya karena lu di Jepang lu kalau misalnya mau makan di restoran atau di hotel lu mesti bayar. Nggak, itu nggak culture di Jepang. Itu pakai akal sehat dan dengan jiwa yang bersih. Bukan jiwa narsistik yang apa-apa konten, apa-apa angka, apa-apa lu trending viral dan lain-lain. Boleh makin kesini makin ngaco ya, demi angka, demi subscriber, demi followers. Dan bisa-bisanya gitu dia menganggap ini adalah konten yang keren. Bisa-bisanya dia berpikir bahwa it's okay to doing it in Japan. Bisa-bisanya dia nggak bakal ngelihat feedback dari banyak orang mengenai kelakuan dia di konten-konten dia. Udah jelas ini adalah mindset bule-bule yang bilang kalau orang Asian, orang Jepang itu slow, santai. Mereka nggak akan konfrontasi lu, mereka nggak akan marahin lu, mereka nggak akan peduli sama apa yang lo lakuin di sekitar mereka, bahkan sampai ketika lu melanggar hukum. Itu kan di otak dia pasti kan gitu. Oh santai gue naik kereta nggak bayar gitu. Orang Jepang ini kan orang Jepang mah nyantai-nyantai gitu kan, nggak bakal berani negor gue, nggak bakal berani konfrontasi gue yang bule karena gue lebih bener atau karena gue punya banyak subscriber dibandingkan orang-orang itu. Ya pokoknya lu merasa lebih tinggi daripada orang-orang Jepang. Kalau lu beneran respect sama orang Jepang ya dari awal nggak akan ada konten-konten kayak gini. Ya boleh konten kayak gini tapi ya lu jalan kaki atau lu gimana caranya memenangkan hati orang, membantu dia dalam pekerjaan atau membuat dia terhibur sehingga lu dapat upah atau dapat tebengan atau apapun lah. Itu baru konten, itu baru balapan kayak Mr. Beast, itu baru menghormati culture, budaya, hukum orang lain dan lu belajar dan lu sharing gitu. Lu interaksi sama lokal, lu ngobrol tentang kehidupan lokal selama lagi ditebengin, lu nanya-nanya, lu sopan, lu coba bantuin apa yang bisa lu bantu di sana. Ya itu kan yang harusnya terjadi, bukan malah naik kereta nggak bayar terus pura-pura sakit terus kabur dari polisi. Oh ya by the way, videonya dirimus karena melanggar community guidelines di YouTube. Jadi kalian udah nggak bisa lihat lagi. Lah itu bisa cepet YouTube mau begini-beginian. Jelas orang-orang kayak gini jangan dipelihara sih sama YouTube kalau lu nggak mau keluar Logan Paul berikutnya. Yang mereka akan bangga bilang kalau mereka YouTuber, tapi mereka menghasilkan dampak buruk bagi sekitar mereka. Ntar lu kena peraturan baru lagi dari pemerintah, ntar kena restriction lagi, ntar dilibetin lagi sama legal-legal sama beberapa negara. Lu bikin susah diri lu tau gak sih? Ya tapi ya gak tau lah, YouTube kan harusnya isinya orang-orang pinter ya. Ya entahlah, tapi oke, first step gue akui mesti diapresiasi udah nge-take down videonya. Ya semoga dia nggak berkembang dan lay eggs. Tapi menurut kalian kelakuan Johnny Somali 2.0 ini gimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten-konten gue yang kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join atau gabung di bawah sehingga kalian jadi membership di channel ini dan bisa mendapatkan banyak perks. Salah satunya adalah join Discord private gue dan bisa ngobrolin langsung hal-hal kayak gini lebih up to date. Jadi nggak usah nunggu video baru gue karena ya ini kan mesti diedit. Sekian seputar internet hari ini dan gue Eno Bening pamit undur diri. Jangan lupa kalau ke Jepang naik kereta, naik bus, apapun itu bayar. Bukan karena itu di Jepang, karena itu common sense. Stay clean and sound.